Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Pelatih Shin Tae-yong sudah memanggil 22 pemain untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu kemenangan sudah cukup mengantarkan skuad Garuda lolos putaran ketiga Piala Dunia. Timnas Indonesia akan melakoni dua laga kualifikasi. Dua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menghadapi Irak pada tanggal 6 Juni pukul 16 waktu Indonesia Barat dan lawan Filipina pada tanggal 11 Juni pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dua laga ini sangat penting bagi skuad Garuda. Jika setidaknya mampu meraih satu kemenangan mengantarkan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Pelatih Shin Tae-yong tidak memanggil Elkan Bagot dan Mark Klok. Selain itu juga tidak ada Edo Febriansah, Wahyu Prasetyo, Witan Sulaiman, Rahmat Irianto, dan Hoki Caraka. Sementara itu, nama-nama langganan seperti Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Nathan Chuaon, Ivar Jenner dan lain-lain masih tetap menghiasi skuad Garuda. Sebelumnya, Indonesia menang 2 kali atas Vietnam pada 2 laga terakhir. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengemas 7 poin dari 4 pertandingan. Indonesia terpaut 5 poin dari Irak yang sudah memastikan tempat di putaran ketiga di posisi puncak, dan unggul 4 poin dari Vietnam di posisi ketiga. Dengan ini, secara matematis, Garuda hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke putaran ketiga. Pintu yang lebih dekat ke Piala Dunia 2026 pertama kali dimainkan di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Apabila lolos ke putaran ketiga, Indonesia akan bergabung dengan 17 negara lainnya yang akan dibagi dalam 3 grup di mana 2 tim teratas setiap grup memastikan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Namun jika Indonesia imbang atau seri pada 2 kali melawan Irak dan Filipina dan di sisi lain Vietnam meraih 2 kali kemenangan, maka Indonesia masih lolos ke putaran ketiga apabila unggul selisih gol. Indonesia memiliki selisih gol 0 setelah mencetak 6 gol dan kebobolan 6 gol dari 4 laga putaran kedua. Untuk Vietnam, The Golden Stars saat ini memiliki selisih gol -3 setelah hanya mencetak 2 gol dan kebobolan 5 gol. Jika Indonesia seri sekali dan kalah sekali, pasukan Shin Tae-yong masih dapat melaju ke putaran ketiga jika Vietnam hanya meriah 1 kali kemenangan. Jika Indonesia menelan 2 kali kekalahan melawan Irak dan Filipina, maka Merah Putih masih dapat lolos ke putaran ketiga. Skema ini dapat terlaksana apabila Vietnam meraih 1 kemenangan dan sisanya kalah. Indonesia juga masih dapat lolos ke putaran ketiga apabila Vietnam meraih 1 kemenangan dan 1 kali imbang, dengan catatan selisih gol mereka tak lebih baik dari Indonesia. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan beri komentar dan sarannya, terima kasih.